Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku MTS Negeri 2 Lamongan? Hari ini kita memasuki pembelajaran pada pertemuan ke 5 kita ya. Kita memasuki materi pada permainan aktivitas permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis. Hari ini saya tidak berada di rumah, tapi saya berada di Surabaya. Tetapi tidak menghalangi niatan kita untuk belajar. Walaupun saya tidak berada di rumah, tidak berada di sekolah, tapi kita masih tetap terus belajar. Ini adalah sebagian dari kecanggihan teknologi. Untuk itu kita harus selalu mengikuti perkembangan. Salah satunya yaitu kemampuan untuk menggunakan teknologi. Saya ingin mengatakan bahwa belajar itu tidak harus di sekolah, belajar itu tidak harus di rumah, belajar itu pun tidak harus melalui bimbel online. Dimanapun kita bisa belajar, yang penting kita niatnya di tempat itu kita mau ngapain. Kita boleh bersenang-senang dengan teman-teman, kita boleh bercanda dengan teman, tapi kita juga ingin bercanda itu menjadi belajar. Perkumpulan itu menjadi belajar. Nah, itu seperti yang saya lakukan saat ini. Saya berada di Surabaya, berada di Cito, di City of Tomorrow. Saya juga belajar dengan teman saya, melakukan sharing mengenai dunia-dunia dalam pendidikan. Kita mulai yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mengenai tentang gerak spesifik permainan bulu tangkis itu. Dalam gerak spesifik permainan bulu tangkis itu ada beberapa gerak spesifik yang tentunya harus kita ketahui. Untuk apa? Untuk wawasan bahwasannya gerak dasar itu ada beberapa dalam permainan bulu tangkis. Salah satunya ada grip atau pegangan. Yang kedua ada footwork atau langkah. Yang ketiga ada pukulan. Yang keempat yaitu sikap dan posisi badan. Nah, untuk apa kita harus mengetahui tentang gerak spesifik permainan bulu tangkis itu? Tentunya sangat penting gerak dasar itu dalam unsur utama yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang pemain bulu tangkis, yaitu gerak dasarnya. Tanpa penguasaan gerak dasar itu, kita tidak akan mungkin dapat bermain bulu tangkis dengan baik. Tujuan yang kedua yaitu mengenai tentang potensi fisik. Potensi fisik tersebut sangatlah penting dalam permainan bulu tangkis itu. Tentunya tujuannya apa? Untuk meningkatkan potensi fisik permainan bulu tangkis, yaitu untuk mendapatkan hasil prestasi yang lebih tinggi, di samping penguasaan teknik dan juga strateginya. Komponen kondisi fisik atau potensi fisik antara lain, yang pertama ada kekuatan otot, ada daya tahan, ada daya ledak otot, ada kecepatan, ada koordinasi, ada fleksibilitas, ada kelincahan, ada keseimbangan, ada ketepatan, dan juga ada reaksi. Nah, beberapa komponen ini sangatlah dibutuhkan oleh pemain bulu tangkis itu. Yang ketiga adalah mengenai tentang pentingnya nilai-nilai karakter. Di dalam mengintegrasikan nilai karakter ini, tentunya kita terapkan dalam permainan bulu tangkis. Ada beberapa nilai karakter yang terpenting dalam permainan bulu tangkis itu. Saya menggambarkan ada dua. Yang pertama yaitu nilai beradab atau karakter nilai beradab. Bagaimana cara mengintegrasikan dalam permainan bulu tangkis itu? Yang pertama, menjadi contoh atau model. Contohnya, lawan kita berhasil smash dan masuk di area lapangan kita. Tentunya kita akan mengambilkan bola itu dan akan memberikan kepada tim lawan kita sebagai bentuk adab kita, menjadi contoh atau model yang bagus. Yang kedua, mendorong perilaku baik tentunya. Dan yang ketiga yaitu berusaha meraih keunggulan. Nah, ketika kita mengintegrasikan nilai-nilai beradab itu, maka bagaimana praktik dalam kehidupannya?
Praktik dalam kehidupannya, tentu kita akan mematuhi hukum dan juga aturan yang berlaku. Tentunya kita juga akan terdidik. Dan yang ketiga yaitu bermanfaat juga bagi orang lain. Nilai karakter yang kedua yaitu mengenai tentang nilai kompetitif. Bagaimana cara mengintegrasikan dalam permainan bulu tangkis itu? Tentunya yang pertama, kerja keras untuk memperoleh kemenangan dalam suatu pertandingan. Yang kedua yaitu pantang menyerah sebelum waktu atau permainan selesai. Dan yang ketiga yaitu percaya diri, kreatif, dan juga gigih. Itu cara mengintegrasikan dalam permainan bulu tangkis. Bagaimana praktik dalam kehidupannya? Tentu yang pertama, memiliki sifat bersaing secara baik, sehat, sopan, adil, dan juga tanpa melakukan suatu kecurangan. Yang nomor dua yaitu sifat yang unggul dalam hal apapun tentunya. Yang ketiga yaitu semangat dalam menjalankan aktivitas. Dan yang terakhir yaitu penasaran, akan mencari tahu apa penyebabnya, apa kekalahan kita itu, mengapa harus seperti ini, yang mengevaluasi dirinya sendiri, apa yang akan terjadi. Itu yang membuat kita mempunyai nilai-nilai kompetitif itu sendiri. Ada tiga tujuan tadi itu sangatlah berguna untuk kita. Kalian harus melakukan aktivitas olahraga. Aktivitas olahraga dalam satu minggu itu sesuai pada pertemuan keempat kemarin dibentuk portofolio. Jadi aktivitas olahraga itu dibentuk format portofolio. Dalam satu minggu itu 3 kali olahraga, misalnya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Itu kalian harus melakukan apa, terus durasinya berapa, tempatnya pun di mana. Dan jangan lupa kalau olahraga di luar rumah kalian harus membawa hand sanitizer kecil aja gitu. Jangan lupa cuci tangan juga, menggunakan masker juga tentunya. Nah, itu kalian tulis di format yang sudah saya sediakan di bahan ajar, bisa kalian lihat gitu ya. Nah, kirimkan pada aplikasi e-learning madrasah tentunya ya, untuk apa? Untuk melihat bahwasannya kalian sudah mengerjakan pekerjaan itu. Jadi, cukup itu adik-adik singkat dari teori pembelajaran saya mengenai tentang pertemuan kelima, ada aktivitas permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis. Untuk durasi pengiriman tugas yaitu selama 1 minggu, kalian bisa langsung kirimkan ke e-learning madrasah kelas online masing-masing. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.